Health Sciences adalah sebuah saluran media digital yang meningkatkan kesadaran kesehatan mental dan topik kesehatan global dengan menyajikan topik-topik psikologis dengan cara yang mudah dicerna dan berhubungan. Silakan bagikan konten kami kepada mereka yang membutuhkan. Anak hendaknya selalu mengharapkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Namun bagaimana jika orang tuanya beracun? Bagaimana perasaan Anda jika saya memberitahu Anda bahwa pada tahun 2008, Administrasi Anak dan Keluarga dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS melaporkan bahwa lebih dari 50.000 anak secara resmi dianggap sebagai korban pelecehan emosional. Entah kata-kata yang menyakitkan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak, kata-kata tersebut dapat meninggalkan bekas luka dan kenangan dari waktu yang singkat hingga seumur hidup. Ucapan yang menyakitkan bisa datang dari orang-orang tersayang seperti orang tua, dan dampak psikologis serta emosionalnya bisa merugikan banyak orang, terutama anak-anaknya. Cara orang tua membesarkan anak dan berperilaku di sekitarnya menentukan landasan dasar di mana kepribadian dan harga diri mereka dibangun. Jadi, bagaimana Anda tahu jika orang tua atau pengasuh Anda beracun? Berikut 8 hal yang dikatakan orang tua beracun yang dapat berdampak pada kehidupan anak. Salah satu kata-kata yang menyinggung untuk mengecilkan penampilan mereka adalah bahwa Anda jelek, terlalu gemuk, terlalu pendek, atau terlalu kurus, atau Anda memiliki rambut yang jelek. Meremehkan anak berdasarkan penampilannya kemungkinan besar hanya akan meningkatkan rasa tidak aman secara fisik dan kekhawatiran terhadap citra tubuhnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah emosional yang serius seperti gangguan makan. Orang tua seharusnya mengajari anak-anak mereka cara mencintai diri sendiri, tidak peduli bagaimana penampilan luarnya. 2. Pertanyaan provokatif terhadap tindakan seperti mengapa kamu bertingkah aneh? Mengapa kamu berjalan seperti itu, mengunyah seperti itu? Bergerak atau berbicara seperti itu, anak cenderung percaya apapun yang dikatakan orang tuanya, sehingga pertanyaan atau komentar sinis seperti itu mungkin membuat anak merasa ada yang salah dengan dirinya. Hal ini membuat sangat sulit bagi anak untuk berada di dekat orang lain, bahkan di masa dewasanya. Dan mereka kemudian mungkin terjebak oleh ketidaknyamanan dan ketakutan bahwa orang lain akan menertawakan mereka atau menyadari kekurangan yang dibuat oleh orang tua mereka yang beracun. 3. Keinginan egois. Aku berharap kamu tidak pernah dilahirkan. Aku berharap aku melakukan aborsi. Aku menyesal memilikimu. Aku berharap kamu menjadi anak yang berbeda. Orang tua tidak boleh mengatakan hal seperti ini kepada seorang anak. Itu akan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak seharusnya ada di dunia ini dan bahwa mereka tidak pantas untuk hidup. Ucapan ini sangat merugikan bagi seorang anak dan bagi manusia pada umumnya. Mereka menghilangkan seluruh rasa identitas mereka, yang dapat menyebabkan tindakan menyakiti diri sendiri dan depresi dini. Sebaliknya, orang tua harus membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. 4. Membuat anak merasa seperti terbebani. Kamu menghabiskan terlalu banyak uang untukku, sulit sekali merawatmu, memilikimu membuatku lelah. Jika orang tua mengatakan hal ini kepada anaknya, anak akan merasa seperti beban. Hal ini akan menyebabkan mereka secara tidak sadar menyembunyikan kebutuhan, perasaan dan masalahnya hanya untuk menghindari kemarahan orang tua. Mengingat Nimwers, sebuah sistem kesehatan anak nirlaba, melaporkan bahwa kurangnya cinta dan kasih sayang atau hal-hal materialistis menjadi beberapa penyebab sebagian anak cenderung mencuri dan melakukan kekerasan. 5. Perbandingan yang tidak sehat. Mengapa Anda tidak menyukai saudara, sepupu, atau anak-anak lain? Anak-anak lain lebih baik dari Anda. Hal ini akan menurunkan harga diri anak secara signifikan dan membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah cukup baik, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Selain itu, membandingkan saudara satu sama lain hanya akan meningkatkan hubungan yang tidak sehat di antara mereka. Hal ini akan menyebabkan mereka merasa cemburu dan benci satu sama lain. Saudara kandung harus diberi hak yang sama untuk membangun identitas mandirinya. 6. Kata atau pernyataan kasar secara verbal. Kamu bodoh, tidak berguna, Anda pecundang, atau Anda tidak akan pernah berhasil. Ucapan mutlak seperti ini akan merusak harga diri anak. Penting bagi orang tua untuk mendorong anak-anak mereka agar percaya pada diri mereka sendiri. 7. Pengabaian yang mengancam. Aku akan meninggalkanmu, aku akan mengesampingkanmu, kamu akan bangun dan tidak pernah menemukanku, aku akan menghilang begitu saja. Hal ini akan menyebabkan seorang anak memiliki masalah pengabaian, takut orang yang dicintainya akan meninggalkannya karena siapa dirinya. Ketika seorang anak tumbuh dewasa, keyakinan ini secara tidak sadar akan tertanam dalam pikiran mereka. Mereka tidak akan bisa mempercayai hubungan di masa depan karena takut mereka akan berpisah. Dan 8.
Janji kosong jika kamu melakukan ini, aku akan memberikanmu itu atau aku akan mengantarmu ke sana lain kali. Namun kemudian mereka tidak melakukannya. Jika orang tua memberikan janji yang tidak mereka tepati, hal ini akan merusak kepercayaan anak. Hal ini membuat anak merasa dikhianati. Membuat janji palsu adalah cara terbaik untuk mengajari anak bagaimana tidak mempercayai orang lain dalam hidup. Kesimpulannya, meskipun kata-kata tidak berbahaya secara fisik, kata-kata bisa sangat berbahaya bagi jiwa dan kesejahteraan emosional. Masa kanak-kanak adalah babak penting dalam kehidupan setiap manusia. Masa kanak-kanak kita membangun kepribadian, perilaku, dan keyakinan kita. Pernahkah Anda mengalami salah satu bentuk pelecehan ini? Bagaimana perasaan Anda tentang mereka? Apakah Anda mengenal seseorang yang mendapat manfaat dan dapat memperoleh manfaat dengan menonton video ini? Mohon pertimbangkan untuk membagikan video ini untuk menarik perhatian dunia sehingga para orang tua atau calon orang tua juga dapat lebih berhati-hati dalam berbicara dengan anak-anaknya. Jika Anda peduli dengan misi kami, jangan lupa berlangganan Health Sciences untuk mengetahui lebih banyak konten psikologi kami. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya.